Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok pertama, Reguler A, Angkatan 2022. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sanitasi dasar masyarakat pesisir. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Penyediaan air bersih pada masyarakat pesisir. Sebelum itu saya jelaskan dulu apa itu masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, yaitu wilayah yang berbatasan langsung dengan laut. Wilayah pesisir memiliki karakteristik yang unik, yaitu gabungan antara unsur darat dan laut. Hal ini menyebabkan masyarakat pesisir memiliki pola kehidupan yang unik. Masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang sangat tergantung pada sumber daya pesisir seperti ikan, kerang, rumput laut, dan hasil bumi lainnya. Mata pencarian utama mereka biasanya adalah sebagai nelayan atau petani. Masyarakat pesisir memiliki kehidupan yang berbeda dari masyarakat di daerah pedalaman karena adanya pengaruh langsung dari laut dan aktivitas ekonomi yang terkait dengan sumber daya pesisir. Mereka juga dapat memiliki budaya dan tradisi yang khas serta nilai-nilai kehidupan yang berbeda dari masyarakat lainnya. Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air bersih harus bebas dari kontaminasi mikrobiologi, kimia, dan fisika yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Sumber air bersih adalah tempat atau sumber di mana air dapat ditemukan dalam kualitas yang baik dan aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Air bersih biasanya berasal dari mata air, sumur, sungai, dan danau yang memiliki kadar polusi rendah dan telah melewati proses penyaringan alami. Sumber air bersih menjadi penting dalam menjaga kesehatan dan kehidupan manusia, serta berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu daerah. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang persyaratan kualitas air bersih, beberapa ciri-ciri air bersih diantaranya: yang pertama, tidak berbau dan tidak berwarna. Air bersih seharusnya tidak memiliki bau yang tidak sedap dan tidak memiliki warna yang mencolok. Yang kedua, tidak mengandung zat berbahaya. Air bersih tidak boleh mengandung zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia, seperti logam, pestisida, dan bahan kimia berbahaya lainnya. Yang ketiga, tidak mengandung mikroorganisme patogen. Air bersih seharusnya bebas dari bakteri, virus, parasit, dan penyakit lainnya. Yang kedua, tidak mengandung bahan kimia berlebihan. Kandungan bahan kimia tertentu dalam air bersih harus sesuai dengan batas yang ditetapkan untuk menjaga kesehatan manusia. Yang kelima, tidak mengandung bahan radioaktif berlebihan. Air bersih tidak boleh mengandung kadar radioaktif di atas batas yang ditetapkan. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi resiko kesehatan yang dapat timbul akibat konsumsi atau penggunaan air yang tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Air tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Salah satu kegunaan daripada air bersih dalam kehidupan rumah tangga ialah digunakan dalam aktivitas mencuci piring. Air digunakan untuk mandi sebagai sarana membersihkan tubuh dari kotoran dan minyak, menjaga kebersihan kulit, serta memberikan sensasi segar dan relaksasi. Selain itu, mandi juga merupakan kegiatan kebersihan pribadi yang penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan sehari-hari. Peranan air sangat penting, bahkan sudah menjadi bagian dari kehidupan setiap manusia. Air merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang senantiasa harus tersedia dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk konsumsi, mencuci, maupun kebutuhan mandi dan lain sebagainya. Tersedianya air bersih sangat diharapkan masyarakat untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari yang tidak dapat terlepas dari kebutuhan air. Salah satu bentuk perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah dengan menggunakan air bersih sehari-hari, karena kualitas air dapat mempengaruhi kesehatan dan kehidupan sehari-hari.
Air yang kita gunakan sehari-hari seperti minum, memasak, mandi, dan lainnya harus dalam keadaan bersih, sehingga kita dapat terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh kualitas air buruk. Dengan menggunakan air bersih, kita dapat terhindar dari penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, penyakit kulit, hingga keracunan. Untuk itu, wajib bagi seluruh anggota keluarga dalam menggunakan air bersih setiap hari dan menjaga kualitas air bersih agar tetap bersih. Ada beberapa tips dalam menjaga kualitas air bersih di lingkungan, apalagi di lingkungan masyarakat pesisir. Yang pertama itu, pisahkan jarak antara sumber air dengan jamban dan tempat pembuangan sampah minimal 10 meter. Yang kedua, sumber mata air harus dilindungi dari bahan pencemar. Yang ketiga, sumur gali, sumur pompa, keran umum, dan mata air harus dijaga bangunannya agar tidak rusak. Yang keempat, lantai sumur sebaiknya kedap air dan tidak retak. Bibir sumur dan dinding sumur harus displaster dan sumur ditutup. Dan yang terakhir, air harus dijaga kebersihannya dengan tidak ada genangan di sekitar sumber air dan dilengkapi dengan saluran pembuangan air, tidak ada kotoran, tidak ada lumut pada lantai dan dinding sumur. Masyarakat membutuhkan air untuk berbagai aktivitas penting bagi penghidupan mereka, termasuk kebutuhan domestik yaitu minum, mencuci, memasak, dan kebutuhan produktif seperti bertani. Air minum memiliki fungsi penting dalam tubuh termasuk hidrasi untuk menjaga keseimbangan cairan, pelarutan nutrien untuk metabolisme, pembersihan tubuh melalui pengeluaran sisa metabolisme, pemeliharaan suhu tubuh, pelumas dan pelindung bagi sendi dan organ vital, serta pemeliharaan fungsi seluler dan keseimbangan elektrolit. Mengonsumsi cukup air sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kinerja tubuh. Sering sekali terjadi krisis air bersih pada masyarakat pesisir. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih ini yaitu pertama, menghemat air. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi krisis air bersih adalah dengan cara menghemat penggunaan air dan tidak melakukan pemborosan. Yang kedua, tidak membuang sampah pada saluran air. Membuang sampah di saluran air akan mengakibatkan kualitas air akan memburuk dan menjadi tidak bersih. Yang ketiga, menanam pohon atau reboisasi. Pohon memiliki akar yang berfungsi untuk menyerap air dalam tanah. Semakin banyak pohon, maka cadangan air makin banyak tersimpan. Yang terakhir yaitu membuat tempat penampungan air hujan. Air hujan dapat difungsikan sebagai sumber air alternatif. Untuk itu, menjadi tempat penampungan air hujan tentu menjadi salah satu solusi untuk menambah ketersediaan air bersih dan juga mengurangi kondisi krisis air bersih yang ada. Pada daerah pesisir kepulauan terdapat juga air-air yang telah tercemar. Adapun ciri-ciri dari air yang telah tercemar adalah yang pertama, adanya bahan pelarut dan endapan. Bahan pelarut dan endapan dapat membuat air berbau, memiliki derajat keasaman yang tinggi, memiliki rasa dan berwarna. Yang kedua, berbau. Air yang murni dan sehat tidak akan menimbulkan bau. Jika sudah tercemar oleh zat polutan, air tersebut akan menimbulkan bau busuk yang menyengat. Yang ketiga, mikroorganisme yang berlebihan. Limbah atau sampah yang ada di dalam air akan diuraikan oleh mikroorganisme. Untuk menguraikannya, mikroorganisme membutuhkan pasokan oksigen. Semakin banyak limbah atau sampah membuat jumlah mikroorganisme dan pasokan oksigen yang dibutuhkan juga semakin banyak. Hal ini akan membuat kandungan oksigen di dalam air berkurang, sehingga hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya akan kekurangan oksigen. Yang keempat, memiliki rasa. Air yang baik, murni, dan sehat adalah air yang tidak memiliki rasa. Jika memiliki rasa, baik itu asam, manis, atau pahit, dapat dipastikan air tersebut telah tercemar. Selanjutnya, suhu air berubah. Dalam kondisi normal, suhu air lebih rendah dibandingkan dengan suhu lingkungan. Karena itulah, air akan terasa dingin saat disentuh. Jika dalam kondisi normal, suhu air akan terus berubah, dapat dipastikan air tersebut sudah tercemar. Dan yang terakhir, berwarna. Air yang
bersih tidak akan berwarna dan terlihat bening. Jika zat polutan sudah mencemarinya, air tersebut mudah berubah warna. Bagi kehidupan manusia, air bersih adalah sebuah kebutuhan yang sangat penting. Tanpa air bersih, kita tidak akan bisa bertahan hidup. Namun, sayangnya, kekurangan air bersih menjadi tantangan yang serius di banyak bagian dunia. Sebelum kita melihat masalah yang ada, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan air bersih. Air bersih adalah air yang aman dan bebas dari kontaminan seperti bakteri, polutan, dan bahan kimia berbahaya. Dalam menjaga ketersediaan air bersih, harus mengetahui sumber air bersih dan siklus hidrologi. Air dibutuhkan oleh semua makhluk hidup dan siklus hidrologi jaga keseimbangan antara suplai air dan kebutuhan makhluk hidup. Apa yang membedakan air bersih dengan air yang kotor atau tercemar? Air kotor atau tercemar mengandung kontaminan yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan merusak lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kualitas air bersih agar tetap aman untuk digunakan. Saat ini, kita menghadapi krisis air bersih global. Banyak bagian dunia yang menderita kekurangan air bersih. Jutaan orang tidak memiliki akses terhadap air bersih yang layak untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Kekurangan air bersih berdampak buruk pada kesehatan manusia. Banyak penyakit yang disebabkan oleh air yang tercemar seperti diare, kolera, dan penyakit kulit. Kurangnya akses air bersih juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan pengelolaan air yang baik di tingkat individu dan masyarakat. Mulai dari hal-hal kecil seperti menghemat air di rumah, program pemerintah yang melibatkan seluruh masyarakat. Salah satu teknologi yang dapat menghasilkan air bersih adalah teknologi pengolahan air. Melalui proses penyaringan dan pengolahan air, kontaminan dalam air dapat dihilangkan sehingga air menjadi aman untuk digunakan. Peran individu juga sangat penting dalam menjaga kebersihan dan kualitas air bersih. Menggunakan air secara bijaksana, tidak membuang sampah ke sungai atau saluran air, serta peduli terhadap lingkungan sekitar kita, adalah cara-cara sederhana namun berdampak besar dalam menjaga ketersediaan air bersih. Pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya air bersih juga menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, kita dapat memahami betapa berharganya air bersih dan berkomitmen untuk menjaga kebersihan air bersih. Jaga ketersediaan air bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan menjaga kebersihan air bersih dan berpartisipasi dalam program-program konservasi air, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang. Air bersih adalah air yang tidak tercemar dan aman untuk dikonsumsi atau digunakan dalam kegiatan sehari-hari, seperti memasak, mandi, dan mencuci. Air bersih biasanya bebas dari bakteri, virus, bahan kimia berbahaya, dan partikel-partikel lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Peranan penting air dalam kehidupan haruslah kita imbangi dengan pemeliharaan dan pengelolaan yang baik, termasuk mewaspadai bahaya pengaruh limbah dalam air yang kita gunakan. Air begitu dibutuhkan oleh kita semua. Disadari atau tidak, kita semua membuang-buang air seakan air itu tidak terbatas. Air berlimpah
Seperti banjir tidak akan pernah habis, persoalannya adalah seperti yang dikatakan pada awal tulisan ini, tidak semua air dapat dipergunakan untuk beraktivitas. Air yang kotor bagaikan tidak berguna bagi kita. Manusia, siapa yang mengotori air kita juga? Akibat perilaku manusia yang mengotori, ya sehingga persediaan air bersih di kota-kota besar dan bahkan dunia sudah mulai menipis. Sebaliknya, siapa yang menjaga ketersediaan air bersih adalah kita juga umat manusia, agar air bersih tetap tersedia bagi pemenuhan kebutuhan bagi seluruh umat manusia. Karena ketersediaan air semakin terbatas dan pencemaran air terus menghantui karena pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemaran ke dalam lingkungan perairan, sehingga menurunkan kualitas air. Bahan pencemaran ini dapat membunuh hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya. Selain itu, dapat mengganggu atau memutuskan jaring-jaring makanan di lingkungan perairan. Pencemaran air ini terjadi di sungai, lautan, danau, dan air bawah tanah. Tingkat pencemaran yang terbesar adalah akibat limbah industri yang dibuang ke sungai dan juga tumpahan minyak di lautan. Pencemaran di sungai dan di lautan ini telah menyebabkan ekosistem dan habitat air menjadi rusak bahkan mati. Untuk sungai, pembuangan limbah industri atau pabrik telah merusak habitat sepanjang aliran sungai. Nelayan di Indonesia menjalankan berbagai aktivitas yang penting untuk kehidupan pesisir dan kontribusi dalam sektor perikanan negara ini. Mereka bukan hanya sekadar pekerja, tetapi juga penjaga keberlanjutan sumber daya laut dan penopang ketahanan pangan di tanah air. Keberadaan kampung nelayan dan desa nelayan di sepanjang garis pantai Indonesia merupakan bukti nyata betapa nelayan berperan sebagai garda terdepan dalam industri perikanan. Salah satu peran utama nelayan adalah sebagai penangkap ikan. Dengan keterampilan dan pengalaman yang mereka miliki, nelayan mampu membaca tanda alam, memahami musim ikan, dan menemukan habitat ikan yang kaya. Mereka menggunakan kapal nelayan Indonesia untuk memasuki perairan, menangkap ikan dengan jaring, pancing, atau alat tangkap lainnya. Aktivitas ini memberikan sumbangsih signifikan dalam meningkatkan hasil laut Indonesia. Nelayan juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Mereka menangkap ikan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan ukuran ikan yang ditangkap, menjaga agar tidak ada spesies yang terancam punah, dan mematuhi aturan penangkapan yang ditetapkan. Selain itu, Asosiasi Nelayan Indonesia memainkan peranan penting dalam mengadvokasi kepentingan nelayan dan memastikan keberlanjutan sektor perikanan. Nelayan juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Mereka menangkap ikan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan ukuran ikan yang ditangkap, menjaga agar tidak ada spesies yang terancam punah, dan mematuhi aturan penangkapan yang ditetapkan. Selain itu, Asosiasi Nelayan Indonesia memainkan peranan penting dalam mengadvokasi kepentingan nelayan dan memastikan keberlanjutan sektor perikanan. Keberadaan nelayan juga berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Kampung nelayan menjadi pusat kegiatan ekonomi, di mana nelayan menjual hasil tangkapan mereka kepada pedagang atau pengolah ikan. Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan sebagai nelayan memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyekolahkan anak-anak, dan bahkan meningkatkan taraf hidup dengan
memiliki kapal sendiri. Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Di Indonesia, para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa atau pesisir. Ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi, sebagai berikut. A. Dari segi mata pencaharian, nelayan adalah mereka yang segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir, atau mereka yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian mereka. B. Dari segi cara hidup, komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong. Kebutuhan gotong royong dan tolong menolong terasa sangat penting pada saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengerahan tenaga yang banyak, seperti saat berlayar, membangun rumah, atau tanggul penahan gelombang di sekitar desa. C. Dari segi keterampilan, meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat, namun pada umumnya mereka hanya memiliki keterampilan sederhana. Kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang diturunkan oleh orang tua, bukan yang dipelajari secara profesional.